Sebelum kita lanjutkan, ada di antara ibu-ibu yang puasa? Nggak ada? Nggak ada ya? Hah? Puasa Rajab kan? Gimana? Saya mau nanya, ya, puasa sunat biasa saja. Nggak ada istilah puasa Rajab, apalagi 10 Rajab pertama. Yang ada itu puasa sunnah di bulan haram. Ini bulan haram sekarang nih. Rajab itu bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kata Rasulullah, amal yang terbaik itu adalah amal yang dilaksanakan di bulan-bulan haram. Amalnya apa? Terserah. Kalau ibu-ibu bisa puasa, puasa. Yang bisa baca Quran, baca Quran. Yang bisa banyak sedekah, banyak sedekah. Yang bisa banyak zikir, zikir. Yang banyak sholat, sholat. Apa yang dimudahkan oleh Allah. Jadi ibadahnya umum, tidak mesti puasa. Dan tidak ada istilah puasa Rajab, apalagi 10 hari pertama. Bukan berarti kalau kita puasa kita salah, enggak, tapi niatnya yang harus lurus, benar. Karena beda niat, beda nilainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sampai itu dulu. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari antek-anteknya Fir'aun, ya, atau pengikut-pengikutnya Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu, ya. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membolehkan membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikan dengan mata kepalamu. Pak, Ibu, Bapak, Allah di sini menceritakan kembali kepada kita atau melanjutkan cerita tentang Bani Israel. Ya, sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ini saja yang berhubungan dengan Bani Israel itu ada sekitar 151 ayat ceritanya Bani Israel saja. Sebelumnya Allah mengingatkan tentang nikmat, menyuruh Bani Israel untuk mengingat-ingat nikmat yang sudah dikaruniakan Allah kepada mereka. Diulang 2 kali di ayat 40, kemudian di ayat 47. Setelah itu baru diuraikan apa saja nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Nomor 1 nih. Nomor 1, ya. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut-pengikutnya Fir'aun yang telah menimpakan kepada kalian azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan anak perempuannya hidup. Nah, jadi Fir'aun ini menjajah Bani Israel bertahun-tahun lamanya. Ceritanya begini, Ibu. Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan seterusnya
Nabi Yakub punya anak 12 orang. Nabi Yusuf diantaranya, ada Bunyamin, ada Yahuda. 12. Keturunan yang ke bawah inilah, dari 12 keturunan ini disebut dengan Bani Israel nanti. Israel itu nama dari Nabi Yakub. Artinya Abdullah, hamba Allah. Isra, Abdun, Il, Allah. Ya, jadi nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel, artinya Abdullah, hamba Allah. Jadi mereka ini anak-anak keturunan hamba Allah. Negara Israel itu negara hamba Allah, tapi perangainya seperti itu. Nah, kemudian mereka ini kan dulu anak Nabi Yakub yang 10 orang kan dengki kepada Yusuf, kemudian dibuang ke sumur. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun akhirnya mereka bertemu lagi dan damai. Diboyonglah seluruh keluarga Nabi Yakub ke Mesir, yang awalnya di Palestina, Masjidil Aqsa sekarang. Ya, di dalam sejarah itu dikatakan bahwasanya mereka berkembang kadud, seperti ulat, cepat sekali berkembang. Jumlahnya sampai lebih dari 1,5 juta. Kan kisahnya ibu bapak itu di dalam Quran, di dalam sirah, di dalam Israiliyat sebenarnya. Cuma Israiliyatnya ada yang betul, ya, ada yang tidak betul. Yang betul-betulnya ini atau yang tidak disalahkan oleh Al-Quran tidak jadi masalah, kita jadikan sebagai penjelas dari apa yang diceritakan Al-Quran. Ya, mereka suatu kali Fir'aun, penguasa Mesir pada waktu itu, ya, karena dia silih berganti ibu, ya, seperti kita juga dulu ada kerajaan, kemudian berubah menjadi negara kesatuan, presiden. Kalau dulu raja-raja yang memerintahnya, mereka juga begitu, berganti-ganti. Di masa Nabi Musa ini yang berkuasa, dalam sejarah itu disebut namanya Ramses yang kedua, digelari dengan Fir'aun. Fir'aun itu kalau bahasa kitanya presiden, bukan nama orang itu ya. Ya, Fir'aun itu presiden. Ya, Fir'aun kita sekarang siapa? Ramses II, gitu. Presiden kita sekarang siapa? Prabowo. Jadi Fir'aun itu kalau bahasa kitanya presiden, bukan nama orang itu. Jadi umum ibu. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Quran itu jarang disebutkan nama orang secara pribadi, ya, kecuali nama-nama nabi. Nama nabi baru disebutkan. Jadi Fir'aun, Qarun, Haman itu bukan nama orang, itu nama gelar. Ya, kalau bahasa kita Qarun itu sekarang konglomerat. Konglomerat itu orang kaya raya. Haman itu panglima perangnya lah, atau panglima tentara gitu. Bukan namanya si Haman. Ya, begitu juga dengan Fir'aun. Luqman baru itu nama orang. Dia tidak nabi, tetapi itu istimewa, disebut oleh Allah namanya. Makanya kata ahli tafsir, kalau ada nama orang disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus dia bukan nabi, ya, maka cerita dia itu atau kisah yang terjadi pada dirinya tidak akan mungkin terjadi lagi pada orang lain. Tapi kalau disamarkan, itu tandanya mungkin saja terjadi pada diri orang lain. Makanya Fir'aun itu sebagai lambang kejahatan pemimpin durjana disebutkan presiden gitu. Fir'aun, bukan namanya. Kenapa? Banyak pengikutnya ke bawah. Sampai hari ini di mana-mana yang lebih banyak berkuasa itu Fir'aun. Nih kan? Kalau sebelumnya lagi namanya apa? Zaman Nabi Ibrahim itu Namrud. Bukan nama orang juga itu. Istilah itu. Ya. Kalau disebutkan namanya secara pribadi, itu tandanya tidak akan terjadi lagi untuk selama-lamanya, kekhususan dia saja. Oleh karena itu nama Siti Maryam disebutkan betul di dalam Al-Quran, padahal dia bukan seorang nabi. Kenapa? Supaya ibu-ibu tidak ada lagi yang ngaku setelah itu. Ada perempuan hamil begitu kan, kenapa kamu hamil? Saya seperti Siti Maryam. Tidak ada itu. Itu khusus Siti Maryam saja. Ya, satu-satunya perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya Siti Maryam. Tapi coba
istrinya Fir'aun, tidak ada namanya. Imra'atu Fir'aun, nyonya Fir'aun saja dibilang. Nama istri Nabi Nuh tidak ada kan? Imra'atu Nuh, nyonya Nuh. Ya, kemudian Imra'atu Lut, nyonya Lut, tidak ada namanya disebut. Kenapa? Akan ada juga untuk seterusnya perempuan-perempuan berperangai seperti itu. Ya, ada suaminya soleh, bininya jahat. Ada bininya solehah, lakinya jahat. Nah, itu contohnya Asiyah tadi. Imra'atu Fir'aun. Nah, jadi ini kembali ceritanya setelah mereka berada di Mesir, berkembang banyak. Dulunya dia menjadi penguasa di zamannya Nabi Yusuf. Biasalah kan kalau keluarga penguasa yang keluarganya ikut-ikut pula jadi terhormat, bahkan sok-sok berkuasa. Akhirnya bencilah orang Mesir asli kepada keturunannya Nabi Nabi Yakub nih, Bani Israel ini, sehingga ditindasnya mereka. Dijadikan dia sebagai orang-orang pekerja keras. Padahal mereka pintar-pintar. Nah, tetapi itu pula lah sifatnya orang Yahudi ini, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kalian akan menemukan di antara mereka itu orang yang sangat ingin hidup, ingin sekali hidup 1000 tahun. Dan disebut di situ ala hayatin, nanti akan kita ketemukan juga, yang penting hidup, mau terjajah, senang, terserah, yang penting jangan mati sajalah gitu. Nah, jadi mereka ini ditindas oleh orang-orang Mesir. Kenapa? Karena khawatir nanti dia ini berkembang biak banyak, balik lagi menguasai Mesir seperti dulu di zaman Nabi Yusuf. Jadi ditindas sama orang Mesir. Konon kabarnya raja pada waktu itu bermimpi, di dalam mimpinya dia lihat istananya terbakar. Dan salah satu keahlian orang zaman itu adalah suka mentakwilkan mimpi, seperti yang diceritakan di dalam surah Yusuf. Nah, ditakwilkan mimpi oleh orang tukang tenungnya, akan datang seseorang dari Bani Israel yang dia itu nanti akan menggulingkan kekuasaanmu Fir'aun. Alhamdulillah kita tidak pernah merasakan jadi penguasa, tapi kelihatannya kalau orang sudah duduk di kursi empuk begitu, kemudian ada rumah dinas, ada pengawal, ada petugas yang meladeni, kayaknya asik ya Bu. Asik ya. Dan makanya mereka semakin lama semakin berakar pantatnya di kursi itu. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk menggoyangnya, marah sekali dia, ya kan? Berusaha untuk terus. Sudah 1 periode, 2 periode, 3 periode, 2 periode, 3 periode, 3 periode, ingin seumur hidup. Nah, kan begitu. Apalagi Fir'aun pada waktu itu. Dia bencilah, dia berusaha untuk mempertahankan diri, jangan sampai digoncang oleh Bani Israel. Maka dikeluarkanlah keputusan. Keputusannya setiap anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir, bantai, disembelih. Yuzabbihun itu ibu bapak, asal dari kata-kata zabaha, yazbahuna. Sudah jadi bahasa Pariaman, jadi bahasa kita. Ibu tahu dabiah? Asalnya zabih, dihilangkan titik zalnya itu, jadi dabiah. Bahkan orang Mesir, bahasa Mesir, zabih itu dabiah sama dengan kita. Jadi bahasa kita itu bahasa Minang tuh, bahasa Arab aslinya tuh. Asalnya zabih, dihilangkan titiknya jadi dabiah. Ternyata orang Arab pun banyak mengucapkannya dabiah, bukan zabih. Ya, di dabiah lah anak-anak laki-lakinya. Setelah disembelih anak laki-laki, datang pula masalah baru. Apa? Kalau disembelih seluruh anak laki-laki Bani Israel ini, nanti musnahlah dia. Kalau dia musnah, siapa pula yang mau kita jadikan budak sebagai pekerja-pekerja berat, bikin piramid, bikin bangunan-bangunan besar begitu. Akhirnya dirubah keputusan. Setahun disembelih, setahun dibiarkan hidup. Setahun disembelih, setahun dibiarkan hidup. Tahun 2025 dibiarkan hidup.
Nanti tahun 2000 atau mungkin genap ganjil, genap ganjil. Setiap ganjil diberikan hidup, genap dibantai. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember kalau ada anak yang lahir bantai. Itulah makanya saudara Nabi Musa Harun bisa bebas. Kenapa? Karena dia lahir di tahun tidak disembelihnya Bani Israel. Atas kuasa Allah, Nabi Musa dilahirkan di waktu anak laki-laki Bani Israel harus disembelih. Kalau Nabi Musa umpamanya dilahirkan pada waktu tidak disembelihnya Bani Israel, kan aman. Tapi Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Fir'aun, kamu takut sekali ada orang yang akan menggulingkan kekuasaanmu sehingga kamu sampai nekat untuk membunuhi anak-anak Bani Israel. Lihat kuasaku, justru kamu sendiri yang mendidiknya di rumahmu, membesarkannya. Orang yang akan menggulingkan kekuasaanmu itu. Apabila sesuatu dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan yang bisa untuk merubah, menghancurkannya. Akhirnya justru Nabi Musa dibesarkan di istananya Fir'aun sendiri. Ibu, bapak, sebenarnya diceritakan oleh Allah nanti ya, di dalam ayat-ayat yang lain, contohnya Al-A'raf, kemudian di dalam Thaha, Al-Qasas. Maka kita ambil saja pemahaman dari situ, penjelasan dari situ ya, tapi tanpa menyebutkan ayatnya satu persatu, panjang sekali nanti. Jadi Nabi Musa ini dilahirkan, diilhamkan kepada ibunya oleh Allah. Faragha anikzi fihi fil yammi falyulkihil yamu bisahili. Kalau kamu sudah melahirkan anakmu, susukan dia, kemudian lemparkan, jatuhkan ke sungai Nil. Caranya begini, ibu, bapak. Bukan sudah dilahirkan kemudian dibuang saja ke sungai Nil, enggak gitu. Jadi rumahnya ibu Nabi Musa ini berada di atas sungai Nil. Seperti kita lihat di di banyak di negeri kita kayak gitu. Seperti yang Anyut Galodo itu kan karena bikin di pinggir itu sekali. Dia di pinggir sungai Nil itu dibikinnya rumahnya. Jadi kalau kamu khawatir datang pemeriksaan, penggerebekan tiba-tiba, masukkan anakmu ke dalam peti, hanyutkan ke sungai Nil, ikat. Nanti setelah pemeriksaan pergi, tarik lagi anakmu. Begitulah dilakukan oleh ibunya Nabi Musa terus. Disusukan anak, kemudian ditidurkan, ditaruh di dalam peti, dihanyutkan, tapi diikat. Nanti diambil lagi. Suatu kali datang pemeriksaan mendadak. Ibu Nabi Musa lagi menyusukan anaknya, datang penggerebekan, dia masukkan anaknya cepat-cepat ke dalam peti, kemudian dia hanyutkan, lupa mengikatnya. Lupa mengikatnya, karena saking groginya, lepas anak itu hanyut. Setelah dia hanyut, disuruh kakaknya Nabi Musa, perempuan Kusihi, telusuri adikmu itu. Kemudian ditelusuri oleh kakak Nabi Musa, kelihatan masuk ke tempat pemandiannya istri Fir'aun. Diintip-intip, ternyata betul sudah diambil oleh istri Fir'aun. Faragha, kosonglah hatinya ibu Nabi Musa. Kosong itu gimana? Ya Allah, pasrah lagi ya, apa yang kata jadi terjadilah. Itu kan ke anaknya. Ada yang terlupa tadi, ibu. Kenapa kok mereka tidak tahu ibu Nabi Musa ini hamil? Seharusnya kan dia tahu dari awal, sudah diintip. Ini orang hamil nih, kita intai. Anaknya nanti perempuan atau laki-laki. Kok nak tahu dia? Dalam kisah itu dikatakan ibu Nabi Musa itu gembrot, tidak bisa membedakan kalau dia itu lagi hamil atau tidak hamil. Nggak tahu dia. Apalagi ibu kalau pernah melihat orang Mesir lah. Orang Mesir itu betul-betul, bahkan adat orang Mesir, kalau sudah menikah tidak gendut, itu aib. Sebagian sekarang orang kampung-kampung pun begitu. Jadi bangga sekali kalau bininya segemuk-gemuknya gitu. Tidak seperti kita. Kalau kita kan ada diet segala macam. Orang Mesir sebaliknya, dia bangga kalau bininya gemuk. Itu tanda makmur itu. Jadi dihanyutkan, diintip oleh saudara kakaknya Nabi Musa, sudah pergi ke sana. Didengar-dengarlah, disuruh diintai apa yang terjadi. Ternyata istri Fir'aun ini sayang.
Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fa'alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini.